Selamat datang kembali di dalam vlog Joy Manik di dalam edisi Beritakan Kebenaran. Dan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana perjalanan hidup kita selama tahun 2022 ini dalam komitmen membaca Alkitab. Sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita membaca Alkitab dengan konsisten. Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita gali bersama-sama dan kita akan bincang-bincang bersama-sama tentang gimana caranya supaya kita di dalam membaca Alkitab tetap mempunyai konsistensi yang baik, semangat, dan yang lebih penting adalah motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Nah, sebelum melanjutkan video ini, silakan pencet tombol like, share kepada teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi ketika ada video baru yang kami upload. Dan inilah penjelasannya. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa why itu jauh lebih penting daripada apa dan bagaimana. Mengapa itu jauh lebih penting daripada apa dan bagaimana. Karena gimana pun juga, semua tindakan yang akan kita lakukan itu berkaitan dengan alasan kenapa kita melakukan tindakan tersebut. Nah, demikian halnya juga pada waktu kita akan membaca firman Tuhan. Jadi kita harus memastikan dulu nih sebelum kita bicara tentang gimana sih atau apa sih yang akan kita siapkan atau apa yang harus kita persiapkan di dalam membaca firman Tuhan, sebuah perjalanan mengiring Tuhan sebagai murid Kristus tentunya. Kita perlu bertanya motivasi kita, alasan kita yang terbesar untuk membaca Alkitab itu sebenarnya apa. Nah, kemungkinan besar ada beberapa hal juga yang mungkin membuat kita itu tidak mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan motivasi yang tidak benar ini seringkali juga menjadi sebuah hambatan untuk kita tidak lagi punya semangat untuk membaca Alkitab. Nah, mungkin yang pertama adalah sebuah relasi kasih. Kalau relasi kita dengan Tuhan itu tidak didasarkan dengan kasih, kita udah bisa memastikan sih kalau perjalanan kita membaca Alkitab itu di tengah-tengah jalan pasti kehilangan sebuah semangat. Relasi kasih ini akan membuat kita untuk tetap bersemangat membaca firman Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia mati menebus dosa aku dan engkau. Dia bangkit dan naik ke surga. Sebuah kepastian bahwa aku bukan lagi sebagaimana aku yang dahulu. Dosa-dosaku sudah ditanggung oleh Kristus. Dan itu adalah sebuah berita yang ajaib. Berita yang sangat baik. Dan itu membuat kita tuh tetap bersemangat menjalani hidup. Kenapa? Karena kita akhirnya mengerti dan memahami apa makna kehidupan ini. Kalau kita melihat tentang bagian membaca Alkitab saja, satu bagian saja dari semua panggilan Tuhan untuk kita bisa mengenal Tuhan tentunya, relasi kasih ini tentunya menjadi dasar yang paling ultimat, paling utama. Selama kita tidak mempunyai sebuah relasi kasih yang benar di hadapan Tuhan, nah bisa jadi kita punya sebuah penyimpangan motivasi. Misalnya ada orang yang membaca Alkitab karena takut dihukum. Kalau nggak baca Alkitab nanti masuk neraka. Atau mungkin nggak baca Alkitab nanti nggak diberkati oleh Tuhan. Kalau nggak baca Alkitab nanti usaha pekerjaannya atau kuliahnya atau pernikahannya itu bisa hancur. Ada orang juga yang berpikir kalau nggak baca Alkitab nanti aku nggak tahu nih ke depan tuh nanti misalnya ada nasib sial, ada nggak hoki dan seterusnya. Nah, mungkin beberapa kita juga pernah berpikir demikian. Nah, itu adalah sebuah alasan-alasan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa surga saja itu diberikan dengan cuma-cuma. Diberikan dengan sebagai bentuk anugerah. Jadi bukan karena jasa kita baik, bukan karena itu kita ini punya kekayaan, punya kecakapan, bukan. Tapi karena semata karena kasih Yesus yang begitu panjang, lebar, tinggi dan dalamnya itu dinyatakan di dalam pengorbanan Yesus. Sehingga pada waktu kita membaca Alkitab, dorongan kita membaca Alkitab semata karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengucap syukur, karena kita bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan kekal yang sudah diberikan kepada kita. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan sebuah semangat nih, bahwa motivasi kita, mengapanya kita membaca Alkitab ini, kita temukan di dalam diri Kristus yang mengasihi aku dan engkau. Nah, poin yang kedua adalah alasan yang seringkali juga membuat kita bisa tidak konsisten adalah karena diajak teman, karena sungkan.
Ya saya tahu ada beberapa orang juga yang hari ini berkumpul bersama ya membentuk sebuah grup, which is itu adalah suatu hal yang sangat baik. Karena kita tahu bahwa mereka menjadi support system kita, saling mengingatkan, saling mendorong, dan seterusnya. Tapi kalau kita menjadikan motivasi karena sungkan, lalu kita bergabung, nah saya yakin sih, dan teman-teman juga semuanya pasti nggak akan pernah merasa nyaman ya. Tiap hari ditanya, misalnya kalau misalnya, oh, kok belum ngasih tahu nih, belum laporan, belum apa gitu misalnya. Atau nggak ketinggalan, misalnya teman-teman lain udah di pasal berapa, kita ketinggalan. Nah perasaan-perasaan sungkan ini juga bisa jadi menjadi apa ya, bisa jadi membatasi ya. Membuat kita sulit sekali untuk mendapatkan sebuah semangat di dalam menjalani perjalanan yang cukup panjang. Bukan cukup lagi, ini panjang banget. Ya, membaca Alkitab selama 365 hari selama 1 tahun. Nanti kan kita di akhir tahun kita evaluasi. Bersama dengan teman itu baik, tetapi kita juga perlu menjadikan ini menjadi kesempatan ya untuk tidak hanya sekedar mengingatkan, tapi juga mungkin bisa jadi kesempatan untuk bertanya. Misalnya kalau ada teman-teman yang udah lama nggak lapor atau lain sebagainya, daripada kita ngetek dia ya misalnya di WA atau di apa, lebih baik kita sebagai pemimpin misalnya ya menjadi koordinator itu bertanya. Kalau misalkan ada sesuatu yang bagi dia ada masalah, misalnya ada hal domestik ya, keluarganya, ada yang sakit dan lain sebagainya sehingga harus ketinggalan, ya kita kasih semangat kepada mereka. Jangan terus kemudian ya udah kamu keluar dulu aja nanti ikut lagi atau lain sebagainya. Saya pikir itu juga kurang bijak. Ya, lebih baik kita sebagai koordinator ya sudah saja kita akan lewati dulu, nanti setelah bab atau kitab berikutnya gabung lagi. Atau bagaimana sebaiknya supaya kesempatan ini tidak menjadi batu sandungan juga. Dan orang-orang yang ikut tergabung tidak merasa kayak berdosa ya, aduh kok gue belum lapor nih, kok gue ketinggalan nih, kok rasanya gue bukan orang yang suci kayak teman-teman yang lain. Ada bahkan beberapa orang juga karena kesungkanannya akhirnya itu tadi membaca Alkitabnya diborong. Ya kayak sale gitu, garage sale gitu. Ya diborong langsung 5 pasal, 10 pasal. Dan akhirnya apa yang kita lakukan tidak seperti yang pertama tadi. Jadi nggak karena motivasi kasih kita kepada Tuhan, nggak karena motivasi kita ingin mengenal Tuhan, tapi karena sungkan sama orang lain. Nah ini yang perlu kita juga pahami di depan supaya kita mempersiapkan diri lebih baik. Lalu yang ketiga adalah motivasi bukan cuma sekedar dengan Tuhan atau dengan sesama, tapi juga dengan diri sendiri. Ya, saya pernah mengalami hal ini. Jadi kalau saya tidak membaca Alkitab, ada intimidasi ya dalam diri, kayak rasa berdosa, kayak rasa bersalah dan seterusnya. Nah, motivasi yang seperti ini juga kita perlu hindari teman-teman sekalian. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa waktu kita membaca Alkitab, kerinduan kita akan Dia itu tidak ditentukan dari berapa banyak pasal yang berhasil kita baca. Ya, sekali lagi ya, bukan dari berapa banyak pasal yang berhasil kita baca. Karena kecintaan kita itu bukan karena sekedar kuantitasnya banyak, tapi juga kualitasnya yang dalam. Ya, jadi kualitasnya yang dalam itu sebenarnya membentuk diri kita. Karena ada banyak orang itu kan membaca hanya pengen tahu ya. Mungkin teman-teman tahu ya. Membaca hanya pengen tahu tapi bukan untuk memahami. Kan biasa levelnya gitu ya. Baca pengen tahu, lalu baca untuk memahami, lalu baca untuk memahami dan membagikan. Nah itu biasanya ada step-stepnya tuh, ya ada langkah-langkahnya. Nah kita ada di dalam kelompok yang mana nih? Mungkin pertama kali kita waktu membaca pengen tahu aja, ya which is itu juga nggak salah-salah banget sih. Tapi kalau kita hanya terus berhenti pengen tahu, kan kita nggak bertumbuh. Atau kita pengen tahu lalu ingin memahami. Nah ini bersyukur ada beberapa grup yang kemudian juga membuat sebuah ruang Q&A. Misalnya ada membaca lalu ada bagian konteks yang tidak dipahami. Wah ini bagus nih, lalu akhirnya ada Q&A, ada tanya jawab. Akhirnya kita bisa memahami, oh ini maksudnya ini nih gitu ya. Nah, itu juga udah bagus tuh memahami. Tapi kan nggak bisa berhenti di pemahaman, tapi juga menghidupi dan membagikan. Nah waktu kita membagikan, ya orang kan kalau membagikan tuh harus menghidupi dulu ya, bener nggak sih? Ya, kalau kita hanya sekedar memberitakan tapi tidak menghidupi kan kita jadi seperti munafik ya, bener nggak, hipokrit kan. Kita hanya sekedar ngomong, oh ini ayat buat dia, ini ayat buat dia, ini ayat buat dia gitu. Tapi kapan ayat buat guanya gitu loh. Kita seringkali juga ngomongin orang lain untuk bertobat, tapi kita jadi lupa kapan terakhir kali kita bertobat. Nah itu kita juga harus aware. Ya, jadi 3 hal ini. Yang pertama adalah relasi kasih kita kepada Tuhan itu harus benar. Yang kedua adalah support system kita itu juga jangan menjadi alasan kita menjadi sungkan, jadi terbeban. Yang ketiga adalah kepada diri sendiri ya, jangan sampai ada intimidasi. Karena gimana pun juga relasi kasih yang indah itu didorong dari sebuah kerinduan.
Makanya nanti aku kasih beberapa tips ya, gimana kita waktu membaca Alkitab itu juga bisa mendapatkan isinya, bukan cuma sekedar kalimat-kalimatnya. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan lagi, mungkin ada yang mau komen dan mau bertanya, silahkan bisa leave komennya di bawah ini, pertanyaan-pertanyaan apa yang saudara-saudara sekalian ingin tanyakan, dan nanti saya akan usahakan untuk menjawab, atau bisa langsung DM ke Instagram saya @joymanik. Nah, kembali kepada topik kita. Jadi apa sih yang harus kita persiapkan pada waktu kita akan membaca Alkitab? Oke, yang pertama adalah memulai membaca Alkitab. Beberapa orang memutuskan untuk membacanya itu setiap pasal. Nah, ini yang saya juga lakukan. Jadi saya setiap hari itu membaca satu pasal. Bilang, lama banget ya selesainya. Karena saya punya prinsip bahwa membaca Alkitab itu, saya bukan berarti belum pernah menyelesaikan. Saya pernah 4 atau 5 kali menyelesaikan membaca Alkitab ya. Tentu saja ada orang ngomong, wah itu kan sedikit sebagai hamba Tuhan begini. Buat saya sih I don't really care sih. Yang penting saya dengan Tuhan, hubungannya itu adalah hubungan yang intim, yang dekat ya. Karena saya yakin banget sih, saya yakin sekali bahwa di Alkitab tidak pernah ada perintah untuk membaca Alkitab sampai habis. Kalau membaca Alkitab sampai habis baru diterima oleh Tuhan, itu nggak ada ya. Jadi saya yakin sekali bahwa Alkitab seperti 2 Timotius 15 ayat 16 ya, 2 Timotius pasal 3 15 sampai 16, firman Tuhan itu, Alkitab firman Allah ya, yang membentuk, menghibur, menegur, ya, menguatkan kita dan membuat kita itu semakin mengenal akan Dia. Jadi kalau kita baca kitab Timotius kan ada iman yang disampaikan oleh neneknya, lalu kepada Eunike, lalu kepada Timotius. Jadi Timotius itu membaca atau melihat kehidupan orang tua mereka, itu sebuah legacy. Jadi bukan cuma sekedar membaca Alkitabnya, firman Tuhannya, tapi juga melihat pola kehidupannya. Nah itu yang penting sekali pada waktu kita juga membaca Alkitab. Ada sebuah kerinduan bahwa iman itu bukan hanya merubah cara berpikir, tapi juga mentransformasi kehidupan. Kalau kita sudah berubah cara berpikir kita, ya Roma pasal 12 ya, berubah oleh pembaharuan budimu. Kalau pembaharuan budi kita itu sudah dilalui, maka setelah itu adalah perubahan tindakan. Karena what I do is what I think is what I believe. Apa yang kulakukan adalah apa yang kufikirkan, dan apa yang kufikirkan adalah apa yang kupercaya. Jadi itu 3 relasi yang nggak pernah bisa lepas. Makanya iman ada 3 hal ya. Pengetahuan tuh berarti membaca dulu. Ya, yaitu yang kedua adalah persetujuan. Apa yang saya baca, saya pahami. Kan setuju kan butuh itu ya. Saya agree nih, ini betul. Ya, setuju. Lalu yang ketiga adalah sebuah tindakan atau kehendak. Ya. Jadi ini 3 hal yang nggak bisa lepas dalam iman Kristen. Nah, kembali kepada topik ini, kalau kita ingin membaca Alkitab, satu pasal itu bisa juga, ada juga orang yang membacanya itu mungkin per kitab ya. Misalnya ada orang yang berdoa, Tuhan dalam bulan ini saya akan menyelesaikan Injil Matius. Ya, 28 pasal misalnya. Atau Tuhan pada bulan ini saya akan menyelesaikan kitab Injil-Injil misalnya. Ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes misalnya. Ada juga begitu. That's okay, that's fine. Ada yang mau membacanya itu seperti leksionari misalnya ya. Ada beberapa orang yang dekat sekali dengan ini. Jadi Mazmur 1 pasal, Injil 1 pasal, lalu sejarah 1 pasal dan seterusnya. Ini memang saya yakin waktu itu saya pernah lakukan juga. Ini menolong kita untuk punya sebuah dinamika. Ya, jadi kalau membacanya itu berurutan, biasanya orang kalau udah satu kitab gitu ya misalnya ya, itu di tengah-tengah jalan tuh udah mulai agak, aduh kok ini terus ya, kok gini terus ya gitu. Ada perasaan seperti itu, maka itu menolong supaya ada seperti loncat gitu. Jadi satu hari itu ada yang bikinin tuh ya. Jadi satu hari itu membaca ini 1 pasal atau berapa ayat, lalu setelah itu Mazmurnya berapa ayat, nanti nabi-nabi kecilnya berapa ayat, lalu kitab Injilnya berapa ayat gitu. Itu bisa diatur. Nah, nanti biasanya mereka menghitung selama setahun akan selesai. Bisa juga ada orang yang membacanya ya mungkin lebih kepada saya ya. Saya lebih kepada membuat jurnal. Jadi 1 pasal setiap hari, tapi saya akan menuliskan apa yang saya dapatkan. Ya, ini adalah sebuah fase kehidupan saya yang saya lakukan tuh berjenjang. Jadi pertamanya saya tidak lakukan itu, membaca sampai habis. Lalu juga pernah membaca dengan komentari, dengan sebuah buku tafsiran. Itu juga menolong saya untuk memahami konteks itu. Dan sekarang saya tidak hanya sekedar membaca dengan komentari dan melihat, tapi juga saya membuat jurnal. Setiap harinya saya buat jurnal, dan saya punya juga sebuah kelompok family care group, dan di situ kita berbagi firman Tuhan yang kita baca setiap hari 1 pasal saja.
Ya, jadi lebih kepada kualitas bukan secara kuantitas. Tapi lagi-lagi ya teman-teman, saya juga nggak mau terlalu naif ya. Mana mungkin sih ada kualitas tanpa kuantitas gitu ya. That's okay sih. Tapi sekali lagi ya, ini kan metodologi ya. Metode itu kan bisa kembali kepada masing-masing ya. Tapi kalau saya seperti ini. Nah, saya mau pastikan adalah yang pertama, sebelum kita memulai untuk membacanya, ya kita harus memulainya itu tadi. Kita mau mulainya itu dari kitab Kejadian terus berurutan, berapa pasal dan seterusnya. Lalu nanti kita menghitungkan gitu ya. Saya sih sendiri juga tidak mau merekomendasikan harus selesai tahun ini sekian pasal. Kalau bisa bagus ya. Tapi lagi-lagi motivasi pertama dan utamanya adalah ingin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan gitu. Jadi itu penting sekali ya. Jadi pastikan dulu kita mau membacanya tuh yang seperti apa. Mau kitab Injil dulu, mau 1 bulan 1 kitab misalnya ya, kitab Injil, kitab apa itu juga boleh, atau mau pakai yang tadi yang dicoret itu ya, jadi random ya, ada Mazmur dulu, lalu Injil dulu, lalu kitab nabi-nabi. Jadi satu hari itu kita dapat 3 sampai 4 kitab, misalnya kitab Mazmur, kitab Injil, kitab nabi-nabi, kitab Perjanjian Lama, narasi historis misalnya, kitab-kitab sejarah. Itu juga bisa. Ya. Yang kedua adalah saya tetap merekomendasikan untuk kita itu sebelum memulai membaca satu kitab itu mengerti dan memahami pendahuluan, latar belakang. Ini sangat minimal teman-teman sekalian. Karena waktu kita mengetahui pendahuluan, tujuan penulisan, karena ini kan kitab surat ya. Jadi beberapa kitab itu bentuknya surat. Misalnya 1 Korintus, 2 Korintus, Efesus, itu kan surat yang ditulis oleh Paulus kepada Efesus, kepada Korintus. Jadi kalau saya tulis surat, kalau teman-teman tulis surat, itu kan pasti ada sebuah bobot di balik surat itu ya. Ada latar belakang di balik surat itu. Kenapa sih saya kirim surat? Apakah saya merindukan jemaat di sana? Apakah saya ingin menegur jemaat di sana? Kalau menegur pun ada apa misalnya? Seperti di dalam Korintus ya. Kenapa muncul tentang karunia-karunia rohani yang dibahas oleh sangat luar biasa oleh Paulus, berapa pasal, sampai 3 pasal ya, lalu 12, 13, 14, 13 itu tentang kasih. Ya, jadi kasih ini, kasih ini. Kalau ada orang punya karunia mengorbankan dirinya, kalau tanpa kasih itu seperti gong gemerincing, tidak ada artinya. Itu diapit oleh pasal 12 dan 14. 12, 14 itu bicara tentang karunia-karunia. Jadi sistematika penulisan Paulus ini tentu punya maksud. Kenapa? Karena ternyata di dalam jemaat Korintus terjadilah pergolakan. Gejolak yang sangat kuat tentang orang yang mikir kalau punya karunia tuh pasti punya dipandang lebih tinggi, lebih superior. Ya. Dan akhirnya di jemaat terjadi gesekan-gesekan. Makanya di dalam bagian yang lainnya juga ada yang ngomong, aku adalah golongan Apolos, aku adalah golongan Kefas, aku adalah golongan Paulus gitu. Jadi ada sebuah perpecahan. Nah makanya Paulus menuliskan surat tersebut kepada jemaat di Korintus. Atau mungkin ada kasus-kasus di dalam jemaat Korintus yang kaitannya dengan perselisihan, dengan percabulan, dengan sesuatu yang sangat kuat dengan manusia lama, tapi mereka harusnya sudah menjadi jati diri yang baru. Nah dari situ kita bisa mendapatkan sebuah moodnya. Nah setiap kitab, itu khususnya surat-surat, itu selalu akan ada begitu. Nah gimana dengan kitab Perjanjian Lama? Kitab Perjanjian Lama juga kita perlu memahami. Misalnya ada 5 kitab Musa misalnya. Itu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah kitab Musa ini kan tentu kita bisa lihat siapa Musa. Pada saat Musa menuliskannya, pada saat apa situasinya saat itu. Kenapa kok ada muncul ini? Kan ada orang yang bertanya-tanya ya. Kalau Kejadian pasal 1 itu adalah sebuah tulisan Musa, lalu gimana caranya Musa bisa tahu di awal pada mulanya adalah firman dan lain sebagainya gitu. Lalu ada orang yang mengkaitkan ini dengan sebuah kronologis penciptaan, hari pertama ini, kedua, ketiga ini. Ada juga yang mencoba menafsirkan kata yom, kata hari, di sana hari pertama, hari kedua itu 24 jam misalnya. Apakah demikian? Jadi ada orang yang mencoba untuk tidak melihat jenis kitabnya, sehingga semuanya di counter sama ilmu pengetahuan begitu ya. Kan ada benda penerang tuh, misalnya ayat yang keempat kalau nggak salah ya. Loh kok terangnya sudah ada, benda penerangnya kok belakangan? Nah itu terang dari mana gitu. Nah orang berpikirnya seperti itu. Padahal waktu kita tahu Musa menuliskan kitab Kejadian, itu kan yang membaca pertama kan orang Israel. Nah sebenarnya apa maksud Musa gitu? Ya, sama seperti misalnya kitab yang paling luar biasa, misalnya ada orang yang mulai pergumulan yang sangat berat dalam hidup tuh waktu baca kitab Imamat misalnya. Kalau Anda membaca latar belakangnya kenapa kitab Imamat itu muncul, itu juga akan menolong kita sih.
Ya. Jadi itu kitab Imamat itu menariknya adalah ada kaitannya dengan kitab Bilangan. Kitab Bilangan itu memastikan mereka untuk mulai bergerak maju, ya. Lalu kitab Ulangan adalah kan Deuteronomi kalau bahasa Ibraninya tentang kitab Ulangan, ya. Itu hukum yang kedua. Bukan hukum yang kedua tuh ada dua hukum, bukan. Hukum yang kedua tuh mengulang hukum yang berikutnya. Jadi kitab Ulangan tuh seperti mengulang. Nah ini ada apa? Kenapa ada kitab Imamatnya gitu? Nah itu kan sangat menarik ya sebenarnya. Membuat kita tuh iya ya. Berarti Tuhan itu seakan-akan ingin membuat sebuah pesan sebelum memulai sesuatu untuk bergerak maju, memastikan cara kita itu beribadah udah benar atau belum. Makanya di kitab Imamat tuh bicara tentang esensi mereka itu harus mulai mengubah mindset mereka tentang bagaimana menyembah Tuhan. Kenapa itu menjadi penting? Karena teman-teman juga jangan lupa bahwa Israel ini ada di perbudakan Mesir tahunan, ratusan tahun gitu loh. Jadi mereka sudah mendapatkan cara pandang tentang menyembah Tuhan itu seperti orang Mesir menyembah dewa mereka. Maka ada satu orang yang ngomong bagus banget ya, lebih mudah mengeluarkan Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari otaknya bangsa Israel. Ya, maksudnya paham ya. Jadi mengeluarkan Israel dari Mesir tuh 10 tula oke lah. Tapi kita bisa lihat kayaknya lebih mudah ya. 10 tula oke gitu. Tapi perjalanan setelah mereka keluar, mengeluarkan cara berpikir seperti orang Mesir itu nggak mudah ternyata. Ya, ini sekali lagi dalam perspektif manusia ya, bukan perspektif Tuhan ya. Bagi Tuhan sih, ya itu ya dalam kedaulatannya gitu. Tapi kita mikirnya iya ya, setelah keluar kok bersungut-sungut, membuat patung lembu emas lagi. Kok sepertinya cara-cara ini diulang, makanya ada kitab Imamat. Nah, waktu kita punya sebuah semangat itu, kita paham baca Imamat itu apa ya sebenarnya yang Tuhan ingin tekankan gitu loh. Nah, untuk itulah saya mau merekomendasikan sebuah buku ya teman-teman sekalian. Ini bukunya tebal banget lumayan, tapi ini worth it banget. Ini menolong saya dulu untuk bisa memahami paling nggak daily life-nya waktu saat teduh, waktu renungan. Itu isinya tuh berbobot. Sekali lagi, saya tidak anti dengan buku renungan. Tapi kalau Anda terus hidup dengan buku renungan, kapan mau bertumbuhnya gitu loh. Karena buku renungan tuh kalau Anda baca bener-bener aja ya, baca sungguh-sungguh pelan gitu ya. Itu 5-7 menit kelar kok. Satu lembar terus ada ayatnya kan, terus ada cerita yang mungkin juga tidak berkorelasi dengan ayatnya. Lalu terakhir ada sebuah doalah begini. Ya mau sampai kapan kita bertumbuhnya gitu loh, kalau kita begitu terus. Makanya saya merekomendasikan teman-teman untuk masuk dalam fase yang lebih baik. 2022 menjadi lebih baik di dalam progresivitas kita mengenal dan membaca firman Tuhan. Ini bukunya. Ya, saya tidak mengendorse ini, tapi ini sangat baik. Mungkin bisa ditemukan di Immanuel, toko buku mana ya. Atau mungkin kalau ada yang mau membutuhkan dan mau ditolong juga bisa leave comment. Nanti saya akan coba bantu untuk mendapatkannya. Nah, buku ini itu menolong sekali untuk kita waktu membaca. Misalnya ya, saya buka satu aja ya. Saya udah siapin nih. Misalnya Injil Matius. Nah, ini surat Injil Matius ya. Jadi kalau teman-teman baca ya di bawahnya ini ada tujuan surat. Singkat-singkat sih. Ada ngomong, wah saya kan bukan mahasiswa sekolah Alkitab. Enggak. Ini bahasanya orang awam. Ya, jadi sangat sederhana waktu membacanya dan sangat singkat, tidak terlalu panjang. Lalu kemudian nanti waktu Anda membaca, ya misalnya ya, ini silsilah misalnya dan lain sebagainya. Kan ngomong, waduh baca silsilah kok males banget ya. Nah ini dikasih penjelasan di sampingnya. Ya, kenapa Matius memasukkan ini, tidak memasukkan ini, itu bagus banget sih. Ya. Dalam tradisi Yahudi yang patriarkal sangat kuat ya, ke pria ya. Kenapa kok ada perempuan-perempuan yang dimasukkan? Bukan hanya perempuan, tapi juga perempuan yang dalam tanda kutip secara sosial itu negatif gitu loh. Ya, Rahab misalnya ya, perempuan sundal dan seterusnya. Itu kok bisa masuk ke sini gitu loh. Nah ini penting untuk kita memahami sehingga waktu kita membaca, kita langsung mendapatkan inti. Mendapatkan isi dari sang penulis Injil Matius ini ingin tekankan. Iya, Matius ingin menekankan. Nanti kita juga bisa belajar siapa Matius misalnya. Kok dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan kitab Injil Matius? Apa yang menjadi penekanannya? Nanti di situ tulis tuh ya, kepada orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi butuh ini? Makanya silsilahnya berkaitan dengan Yudaisme, keyahudian gitu misalnya. Itu menolong kita untuk tetap bersemangat. Ya, jadi kan ada orang ngomong, harus pakai bahasa asli dan lain sebagainya. Nggak usah sampai ke sana sih.
Mungkin juga ada dengan pola saya dulu dengan tafsiran, dengan buku komentar. Ini juga sangat menolong, ya saya pikir ya. Untuk orang awam ini sangat menolong sekali. Jadi ya mahal ya lumayan sih ya. Tapi sekali lagi tidak ada yang terlalu mahal untuk mencoba belajar mencintai dan mengasihi Tuhan. Benar nggak sih? Karena cintanya udah begitu besar buat kita. Yuk kita bersemangat, kita membaca ini. Lalu yang terakhir adalah mungkin ada hal-hal yang sifatnya memang sulit ya. Misalnya bukan cuma sekedar latar belakang dan sebagainya, juga menurut saya sih yang penting yang ketiga adalah memastikan kita tahu minimal genre kitabnya. Genre itu jenis kitabnya ya. Saya kasih contoh yang sangat sederhana saja ya. Misalkan saja kalau kita pergi ke toko buku, itu kan di toko buku tuh ada ini ya, sejarah ya, fiksi misalnya, terus memasak, hobi gitu ya. Tahu ya, di atas itu ada jenis-jenisnya. Nah, kalau kita masuk ke dalam toko buku, itu sama seperti kita tuh masuk membaca Alkitab. Jadi di waktu membaca Alkitab, 66 kitab itu tuh jenis-jenisnya tuh beda-beda. Nah, itu kita harus memastikan. Contoh misalnya kitab Mazmur ya. Mazmur tuh genre-nya kan puisi misalnya. Maka ada istilah-istilah yang misalnya hiperbolik, majas, personifikasi ya, kalau kita masih ingat ya hal-hal itu ya. Ada hiperbolik misalnya ya air mataku sampai menggenangi kamarku gitu kan, itu hiperbolik, itu kan bukan sungguh-sungguh terjadi ya, air matanya terus penuh gitu, Daud menangis sampai ranjangnya penuh dengan air mata, itu minumnya segebana banyak kan nggak begitu gitu loh ya. Lalu juga ada istilah-istilah misalnya fenomenologi. Ya, ini sedikit bocoran saja. Jadi fenomenologi itu hal-hal yang kita lihat, lalu kita langsung ambil kesimpulan. Ya, hal yang kelihatan langsung. Misalnya matahari berhenti. Nah, itu kan kasus-kasus yang mungkin kita kok bisa berhenti ya matahari ya. Kan harusnya nggak begitu ya. Ya, kan harusnya misalnya ya, kita kan heliosentris ya. Contoh nih misalnya, heliosentris kan berarti matahari sebagai pusat, bumi kan berputar. Tapi kalau kita memikirkan, kita kan masih menerima istilah gini ya, matahari terbit dan terbenam. Matahari terbit dan terbenam. Matahari terbit dan terbenam ini kan seakan-akan yang jalannya kan bumi ya. Betul nggak sih? Mataharinya terbit dan terbenam. Apakah benar demikian? Kan enggak ya. Mataharinya kan tetap ya. Mataharinya kan statis gitu ya. Yang berputarnya kan bumi. Ini contoh saja ya. Tapi waktu kita lihat seakan-akan, itu fenomenologi, seakan-akan dia terbit muncul, lalu kemudian tenggelam, sunset dan sunrise itu sepertinya tenggelam gitu. Seakan-akan ya, ini fenomenologi ya, seakan-akan mataharinya yang bergerak gitu seakan-akan. Ya, kitanya yang diam. Ya, sebenarnya hal-hal yang demikian itu selalu akan muncul sih di dalam gaya penulisan bahasa Alkitab. Jadi kalau saya mau usulkan yang sangat sederhana saja minimal. Jadi sekali lagi kalau Anda membaca ini pasti tahu lah ya, jenis kitabnya ini apa. Jadi waktu kita tahu jenis kitabnya apa, waktu membacanya kita menjadi sadar bahwa oh ini maksudnya ini ya, oh ini maksudnya ini ya. Ini bukan berarti sungguh-sungguh demikian terjadi ya. Ya sekali lagi ini juga nggak bisa terlalu menjelaskan, tapi minimal ini menolong kita lah ya untuk bisa punya sebuah pengetahuan ya, bahwa tidak semua kitab di dalam Alkitab kita itu jenis kitabnya sama. Ada yang puisi, ada yang sejarah, ya, ada yang Injil, ada yang surat-surat tadi yang saya bilang ya. Jadi ada orang menulis surat ke Efesus, ke Korintus gitu, Paulus nulis surat ya. Itu jenisnya. Lalu ada Injil-Injil ya. Injil ini gimana ya? Misalnya ada Kisah Para Rasul misalnya. Kan Lukas menulis 2 kitab ya, Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Itu pembukaannya ada tuh. Ya, jadi ada surat ditujukan kepada Theophilus misalnya. Siapa sih Theophilus gitu ya. Nah, itu surat itu bisa didapatkan. Sebenarnya Lukas tuh ingin menjelaskan apa sih kepada Theophilus tentang Yesus. Oke, apalagi ya yang terakhir adalah yang terakhir mungkin jangan ragu untuk melakukan pencatatan kalau ada yang memang betul-betul sulit. Saya akui sih banyak juga yang sulit untuk kita pahami ya, tapi sekali lagi true faith always seeking understanding. Iman yang sejati selalu akan mencari pengertian. Yuk kita jangan berhenti, gua nggak tahu, gua lewat aja deh gitu ya. Udah nih, nggak jelas nih, terus nggak paham, lewat aja, enggak. Tapi coba buat catatan yang sulit dan juga apa yang saya dapat, yaitu menolong kita juga. Dan jangan sungkan untuk bertanya kepada para saksi ahli ya. Jadi jemaat ini kan saksi ya. Jadi saksi itu berjumpa dengan Tuhan.
Tapi ada saksi ahli yang menyelidiki, ya, itu arkeologis, ada apologetics, ya, ada biblika, ada orang yang belajar sistematika, orang yang betul-betul khusus belajar tentang Alkitab. Nah, jangan sungkan untuk bertanya tentang hal-hal yang memang sulit kepada hamba Tuhan, pendeta, penginjil yang tentu saja juga kredibel ya. Kredibel tuh paling sederhana gini lah. Kalau masalah akademis tuh ya harus jelas sekolahnya sih maksudnya. Ini minta maaf kepada yang lainnya mungkin. Harus jelas sekolahnya ya. Sekarang ada banyak juga, bukan cuma teologi sih, ada banyak juga dalam kasus yang lain ya, sarjana 2 tahun, setahun gitu ya, tiba-tiba dapat sarjana gitu ya, dapat master, terus pergi ke luar negeri, terus tiba-tiba pulang jadi doktor gitu. Ya saya nggak tahu lah ya, tapi saya juga nggak mau ngomongin orang lain juga. Tapi yang pasti kalau Anda bertanya, tanyalah kepada orang yang memang expert ya. Jadi saya mencoba untuk menganalogikan gini sih. Kalau kita datang ke seorang dokter ya, sakit terus kita ke dokter, lalu dokternya bilang, kayaknya kamu perlu dioperasi, perutnya harus dioperasi. Tentu saja kita nggak langsung serta-merta, oke silahkan Pak, pasrah gitu ya. Kan enggak ya, kan kita perlu tahu membanding-bandingkan, tahu ya maksudnya. Dokter A, dokter B, second opinion. Ya, tanya ke dokter, betul nggak sih ini perlu dioperasi atau enggak? Atau jangan-jangan bisa di laser dari luar, pakai obat, dan lain sebagainya. Kita kan pengen tahu, membandingkan ya. Kita nggak mau badan kita tuh dioperasi. Apalagi kalau dokternya tuh nggak jelas, misalnya sekolah di mana misalnya. Terus kita lihat sejarahnya ya, oh dokter ini mengoperasi 100 orang, yang meninggal 105. 100 orang yang dioperasi, 105 yang mati, yang 5 siapa? Ya tapi itu analogi sih, contoh misalnya, ya, kalau badan kita aja nggak mau dioperasi, apalagi batin kita kan, bener nggak sih? Lagi denger khotbah, tanya kepada orang, itu kan kita kan dapat suplai pengetahuan ya. Ya kalau informasi pengetahuan itu tidak benar, kan yang dibedah itu dioperasi kan batin kita. Sehingga tidak aneh ya ada banyak orang yang punya pemahaman yang tidak benar gitu loh. Sehingga akhirnya itu tadi tidak menjadi berkat, malah jadi intimidasi. Saya dulu juga pernah tuh. Ada orang yang ngomong kalau kamu nggak baik, kamu nggak masuk surga. Aduh, saya berusaha jadi orang baik tuh tambah frustrasi, tau nggak sih? Ditambah, waduh kok Tuhan gitu ya, kok Tuhan jahat ya misalnya ya, kok Tuhan hanya pilih orang yang baik ya. Lalu kemudian muncullah kebingungan, loh Yesus kan datang bukan cari orang yang baik, cari orang yang berdosa. Terus gimana dong? Saya udah di dalam Yesus apa enggak? Kok saya terus berdosa? Kok saya nggak bisa lepas dari dosa saya? Kok saya terus kecanduan? Nah, pertanyaan begitu karena kita tidak membaca Alkitab dengan benar, akhirnya ya itu tadi. Ya kesulitan ya, ada lagi teologi yang aneh-aneh, misalnya kalau misalnya ketemu Tuhan pasti akan sejahtera, Yesus datang dalam kemiskinan untuk membuat kita kaya misalnya. Itu ada ayat-ayat yang dikutip seperti itu, misalnya aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Wah, kelimpahan tuh berarti mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya banyak. Oh enggak, ya maksudnya ya begitulah maksudnya ya. Apakah begitu gitu kan? Enggak juga gitu loh ya. Enggak seperti itu. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal demikian. Nah, kita perlu untuk juga waspada, ya bukan waspada ya, bukan juga skeptik ya, bukan juga ragu segala hal, tapi juga kita mencari tahu dengan orang yang memang bisa untuk dimintai untuk informasi, ya, memberikan sebuah jawaban. Kalau memang perlu pun sebagai jemaat awam, kita bisa membandingkan, ya, itu second opinion. Apa bener ya? Ini maksud ayat ini tuh ini, apa bener ya? Itu kita bisa membandingkan. Nah, itu it's all good sih, maksudku iman Kristen juga menuntut pengetahuan kita bertambah ya. Jadi sekali lagi bukan cuma pengetahuan tapi juga kan tindakan, pengalaman ya. Tapi sekali lagi juga kita butuh sih, ya butuh untuk berpikir kritis ya. Karena iman Kristen itu didasarkan kepada fakta kebenaran, tetapi juga makna di balik fakta tersebut. Jadi fakta kebenaran ini bukan cuma ini bukan mitos ya. Ini bukan mitos, ini bukan legenda, ini bukan kisah-kisah yang seperti kisah-kisah mitologi Yunani, misalnya Zeus ya, dulu ada Hercules, Hercules ini mirip-mirip sama Yesus gitu. Atau ada orang Kristen yang mikir begitu gitu. Ya, saya pikir enggak begitu. Jadi ada landasan pengetahuan, logika, rasio yang Tuhan ingin untuk kita pakai, dimaksimalkan. Ya, sekali lagi ada yang supra rasio, betul ya. Supra rasio kita nggak mampu dengan pikiran kita memahami Tuhan, tetapi sebisa mungkin kita memaksimalkan, mengoptimalkan apa yang Tuhan sudah kasih. Itu saja dari saya, teman-teman sekalian. Mungkin kalau ada pertanyaan, komen di bawah ini. Dan saya tetap mendorong teman-teman semuanya untuk membaca Alkitab, karena Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Alkitab adalah suluh
terang bagi langkah perjalanan hidup kita. Tanpa firman-Nya kita nggak akan pernah bisa apa-apa. Dan ingat, Yesus waktu dicobai oleh iblis, ya, ubahlah batu ini menjadi roti. Yesus berkata manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman, ya, yang keluar dari mulut Allah. Jadi Yesus sebagai Tuhan itu mengatakan kita butuh firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak hanya cukup dengan makanan jasmani. Oleh karena itu kiranya melalui vlog ini kita semuanya boleh bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, bersemangat membaca Alkitab dengan kasih yang sejati daripada Tuhan. Sampai di sini dulu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Dan segala kemuliaannya bagi Tuhan, Soli Deo Gloria, saya Joy Manik, saya pamit.